air, wortel, jeruk nipis, tomat, bunga terompet, bunga soka, bunga sepatu, bunga anggrek, bunga kamboja, bunga kertas, bunga bougainville, dan kunyit. Tidak lupa indikatornya, yaitu ada cuka sebagai asam dan deterjen sebagai basa. Yang kedua yaitu alatnya. Ikuti. Ini ada cobek dan ulekannya, ada pisau, gelas dan air, serta wadah plastik. Pertama yaitu haluskan semua bahan terlebih dahulu. Lalu setelah bahannya halus, masukkan ke wadah plastik. Lalu setelah dimasukkan ke wadah, tambahkan air secukupnya, kira-kira 2 sendok makan. Setelah itu aduk hingga merata dan tunggu beberapa menit sampai berubah warna. Ini adalah hasil dari bahan-bahan yang setelah dihaluskan. Hai teman-teman, nah pada saat ini tahap selanjutnya yaitu uji coba. Yang pertama, saya akan menguji coba larutan wortel. Kita tuangkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam. Lalu kita tambahkan cuka. Kita aduk-aduk. Selanjutnya basa. Dan tambahkan larutan wortel. Kita tunggu beberapa saat. Nah teman-teman, dapat disimpulkan berarti larutan wortel termasuk basa kuat karena warnanya lebih gelap, dan ketika di larutan asam warnanya terang. Jadi larutan wortel termasuk basa kuat. Yang kedua, mari kita uji coba bahan, yaitu larutan bunga sepatu. Kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan basa. Lalu kita masukkan
kita masukkan larutan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah. Lalu kita tuangkan cuka ke dalam wadah asam dan kita tuangkan deterjen ke dalam wadah basah. Kita tunggu beberapa saat sambil mengaduk. Nah, dapat dilihat seperti ini. Perubahan warnanya. Ketika dibasah, daun pandannya berubah menjadi gelap, dan ketika diasam, daun pandannya berubah menjadi terang. Jadi dapat disimpulkan bahwa daun pandan termasuk ke dalam basa kuat. Nah teman-teman, yang keempat, saya akan uji coba larutan bunga kertas. Kita masukkan setengah sendok ke dalam wadah basah dan wadah asam. Lalu kita tambahkan cuka ke dalam wadah asam. Kita tambahkan bunga deterjen ke dalam wadah basah. Lalu kita aduk-aduk dan tunggu sebentar. Nah, dapat dilihat perubahan warnanya. Ketika diasam, larutan bunga kertas berubah warna menjadi terang, dan ketika dibasah, larutan bunga kertas berubah menjadi gelap. Dapat disimpulkan bahwa larutan bunga kertas termasuk ke dalam basa kuat. Nah teman-teman, yang kelima, saya akan uji coba larutan bunga soka. Kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah. Lalu kita masukkan cuka ke dalam wadah asam dan kita masukkan deterjen ke dalam wadah basah. Kita aduk-aduk selama lamanya. Dapat kita lihat seperti ini. Jadi teman-teman, larutan bunga soka seperti ini dapat disimpulkan ketika ditaruh di wadah basah, maka warnanya berubah menjadi gelap terang. Sedangkan ketika di larutan asam berubah menjadi gelap. Dapat disimpulkan bahwa larutan bunga soka ini termasuk golongan asam. Selanjutnya, yang keenam, yaitu larutan tomat. Kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah. Lalu kita masukkan deterjen ke dalam wadah basah. Dan kita tambahkan cuka ke dalam wadah asam. Kita tunggu beberapa saat sambil diaduk-aduk. Jadi warnanya seperti ini. Ketika di dalam wadah basah, larutan tomat berubah menjadi agak terang, dan ketika di larutan asam, larutan tomat berubah menjadi gelap. Jadi larutan tomat termasuk dalam kelompok asam. Selanjutnya, yang ketujuh, saya akan uji coba larutan bunga bougainville. Kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah. Lalu kita tambahkan larutan cuka ke dalam wadah asam. Dan kita tambahkan deterjen ke dalam wadah basah.
sangat berbeda. Wow, sangat berbeda sekali. Ketika di wadah basah, larutan kunyit berubah menjadi sangat gelap, dan ketika di wadah asam, larutan kunyit berubah menjadi terang. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan kunyit termasuk basah kuat. Di sini yang ke-9, saya akan uji coba larutan bunga anggrek. Kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah. Selanjutnya, kita masukkan deterjen ke dalam wadah basah. Kita masukkan cuka ke dalam wadah asam. Kita tunggu sebentar dan sambil dikocok-kocok. Hasilnya seperti ini. Ketika di wadah basah, maka larutan bunga anggrek berubah menjadi sangat gelap, dan ketika di larutan asam, larutan bunga anggrek berubah menjadi terang. Dapat disimpulkan bahwa larutan bunga anggrek termasuk basah kuat. Teman-teman, sekarang kita uji coba bahan ke-10, yaitu larutan daun pacar air. Kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah. Lalu kita masukkan cuka ke dalam wadah asam, dan kita masukkan deterjen ke dalam wadah basah. Kita aduk-aduk sebentar. Sehingga perubahan warnanya seperti ini. Dapat kita lihat ketika di dalam wadah asam, larutan bunga pacar air, larutan daun pacar airnya ini menjadi terang, dan ketika di dalam wadah basah, larutan daun pacar airnya berubah menjadi sangat gelap. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan daun pacar air ini termasuk ke dalam basah kuat. Tahap selanjutnya yaitu yang ke-11, saya akan uji coba larutan bunga kamboja. Kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah. Lalu kita tuangkan deterjen ke dalam wadah basah. Kita tuangkan cuka ke dalam wadah asam. Kita aduk sampai merata, sehingga jadilah seperti ini perubahan warnanya. Jadi dapat disimpulkan ketika di dalam wadah asam, larutan bunga kamboja menjadi terang, dan ketika di wadah basah, larutan bunga kamboja berubah menjadi sangat gelap. Jadi larutan bunga kamboja ini termasuk ke dalam basah kuat. Selanjutnya yang ke-12, kita akan uji coba larutan jeruk nipis. Kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah. Lalu kita tambahkan deterjen ke dalam wadah basah. Kita tambahkan pula cuka ke dalam wadah asam. Kita aduk hingga merata, sehingga jadilah seperti ini. Ketika di dalam wadah basah, larutan jeruk nipisnya warnanya tidak begitu terang, dan ketika di dalam wadah asam, larutan jeruk nipisnya sangat putih. Jadi larutan jeruk nipis ini termasuk ke dalam asam kuat. Nah teman-teman, sekarang yang terakhir yaitu yang ke-13, yaitu larutan bunga trompet. Nah, kita masukkan setengah sendok teh ke dalam wadah asam dan wadah basah.
larutan